Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Yasmirobi saya dari Tadris Bahasa Inggris semester 2. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi akhlak tasawuf bab 9, yaitu pengertian, sejarah, dan aliran tarekat. Yang pertama yaitu pengertian tarekat. Menurut istilah, tarekat berarti jalan seorang yang soleh yang menuju Tuhannya dengan cara menyisihkan diri, atau perjalanan yang harus ditempuh oleh seseorang untuk dapat mendekatkan diri sedekat mungkin dengan Tuhannya. Tarekat dapat dilihat dari dua sisi. Yang pertama yaitu sisi amaliyah. Dari sisi amaliyah ini, tarekat tidak bisa dilakukan secara sembarangan, karena orang yang bertarekat harus dibimbing oleh guru atau syekh. Yang kedua yaitu dari sisi organisasi, hadir sebagai institusi penyedia layanan praktis dan terstruktur. Lanjut ke sejarah perkembangan. Yang pertama yaitu pada era Wali Songo. Di era Wali Songo, pertemuan Sunan Gunung Jati dan dua pendiri tarekat dalam Serat Banten Rantai-Rantai. Pendiri Kesultanan Cirebon itu, yaitu Sunan Gunung Jati, itu diyakini sebagai orang pertama yang membawa tarekat. Tarekat yang dibawa yaitu tarekat Kubrawiyah dan Syadiliyah ke tanah Jawa. Yang kedua yaitu pada abad 17 sampai 18, tarekat Qadiriyah, tarekat Satariyah, dan tarekat Rifaiyah adalah tarekat yang masuk ke Sumatera sepanjang abad 16-17 secara susul menyusul. Tarekat Qadariyah yang dibawa Hamzah Fansuri ini tidak menyebar begitu luas, hanya diikuti oleh murid-muridnya saja. Justru tarekat yang dibawa oleh Samsuddin Al-Sumatrani, yaitu tarekat Satariyah, itu yang lebih menyebar luas. Dia memperoleh ijazah kemursidannya dari Syekh Gujarat, yaitu Syekh Muhammad bin Fadlullah Burhanuddin. Yang ketiga yaitu era modern. Untuk menghindari penyimpangan sufisme dari para sufisme, NU sebagai ormas Islam terbesar di Indonesia itu meletakkan dasar-dasar tasawuf sesuai kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan kerangka inilah Jam'iyah Ahlu Tarekah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah, atau yang biasa disebut dengan Jatiman, singkatannya Jatiman, dibentuk sebagai rambu-rambu masyarakat. Namun sebelum terbentuknya Jatiman itu sudah terbentuk terlebih dahulu, yaitu Jatmi, yaitu kepanjangannya Jam'iyah Ahlu Tarekah Al-Mu'tabarah Indonesia, yang dibentuk oleh ulama-ulama Ahlu Sunnah wal Jamaah di Indonesia yang aktif dalam tarekat. Lanjut ke proses mengikuti tarekat. Tarekat dibangun dengan landasan sistem yang berhubungan erat dengan khas antara seorang guru dengan muridnya. Biasanya untuk mengikuti tarekat ini diadakan baiat oleh gurunya kepada muridnya, dengan biasanya itu mengulang-ulang zikir tertentu, mengambil sumpah, mengenakan jubah. Lanjut ke macam-macam tarekat. Dari macam-macam tarekat ini sebenarnya banyak sekali yang saya ketahui dari buku, yaitu sekitar 18. Namun dari 18 itu akan saya sebutkan satu atau dua saja sebagai contoh. Yang pertama yaitu ada tarekat Qadariyah. Qadariyah adalah nama tarekat yang diambil dari nama pendiri, yaitu Syekh Muhyiddin Abu Muhammad Abdul Qadir Jailani Al-Baghdadi, yang terkenal dengan sebutan Syekh Abdul Qadir Jila Al-Hawas Aulia. Tarekat ini berkembang dan berpusat di Irak dan Syria, kemudian diikuti oleh jutaan umat muslim yang tersebar di Yaman, Turki, dan berbagai daerah lainnya. Terus ada lagi tarekat Rifaiyah, tarekat yang didirikan Syekh Ahmad bin Ali Abdul Abbas, atau Syekh Ahmad yang konon guru Syekh Abdul Qadir Jailani tadi, yang dia itu pendiri dari tarekat Qadariyah. Dan contoh yang terakhir yaitu tarekat Yasuyah, dipimpin oleh Ahmad Yasuwi, yang dikenal sebagai Syekh of Turkistan. Dia adalah Khalifah Yusuf Hamdani. Dan lebih lengkapnya mungkin kalian bisa cari sendiri, karena ini sangat banyak sekali dan tidak mungkin saya terangkan di sini.
Dan sekian dari saya, mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian, pengucapan kata. Saya Ahmad Isbirudin minta maaf. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.